Oke teman-teman, akhirnya saya ngevlog lagi nih. Saya tadi mampir ke Instagramnya Kadri Muhammad. Terus ada yang nanya ke saya mengenai tarif untuk bayar royalti gimana. Misalnya saya kenal penciptanya lagu yang mau saya bawakan. Terus gimana, apakah ada pembicaraan tentang tarif? Nah, yang pertama mesti saya jelasin, ketika kita mau izin pakai lagu, kita kan mesti tahu persis tuh siapa nama pencipta lagunya, terus publisher yang bekerja sama dengan beliau, dan apakah dia terkoneksi dengan LMK, karena beberapa pencipta lagu yang saya tahu udah antipati juga sama LMK ya. Jadi ini yang mesti kita tahu. Biasanya kita ditanyain dulu sama mereka, ini mau kayak lagunya penggunaannya untuk apa. Misalnya kita butuh pakai lagu itu untuk rekaman, nah berarti kan kita mau mereproduksi lagu itu untuk jadi rilis kembali. Ini kaitannya urusannya sama publisher. Biasanya nanti publisher akan kasih semacam red card ya, yang ada ketentuannya. Misalnya kita mau publish digital, atau kita mau cetak CD berapa keping, terus nanti distribusinya kemana aja, itu kita nanti dikasih semacam form, kita isi tuh ya. Nanti setelah kita isi semuanya, nanti akan keluar kayak penawaran dari mereka, harganya sekian sekian sekian. Nah, ini yang nanti akan kita bayarkan di depan. Biasanya sih begitu, tapi saya nggak tahu kalau ternyata ada mekanisme lain yang misalnya langsung aja bayar sekian belas juta atau sekian puluh juta pemakaiannya dalam rentang waktu sekian tahun, atau mungkin unlimited sepanjang tahun. Ada juga sih publisher yang saya tahu menawarkan hal semacam itu. Tapi balik lagi, ini masalah mekanisme, ada yang mengatur ya untuk bayarnya. Kita lewat publisher misalnya ngasih tarif untuk pemakaian lagu yang mau kita rekam ulang, itu dulu. Nah, ternyata ini ada satu lagi, misalnya kalau kita mau pakai lagunya untuk perform di konser. Nah, kita lihat juga kalau konsernya ternyata berbayar, atau kita menjual tiket, kan kita menciptakan profit di situ. Maka ini juga ada ketentuannya dari LMK, menerapkan berapa persen dari harga tiket atau biaya produksi dan lain-lain ya, mengukur kapasitas dan berapa potensi yang dihasilkan dari konser tersebut. Maka itu yang akan dikolek ya, dari LMK mengkolek atas nama pemilik lagu ya. Nah, kalau misalnya si pemilik lagu ini yang terdaftar di LMK merasa uangnya kurang cukup, kurang dapat yang pantas jumlahnya, ini sebaiknya mesti ditanyakan kembali, atau kita mesti koreksi ya si LMK ini bagaimana kinerjanya. Karena selama ini kan selalu yang dikeluhkan para musisi itu adalah jumlahnya yang transferannya kecil. Ini bisa jadi dua hal, bisa jadi dari penyelenggara emang nggak nyetor, nggak bayar, atau dari LMK-nya udah terima tapi ngasihnya nggak besar buat ke musisi. Nah, ini saya nggak tahu nih ya, yang jawabannya yang benar yang mana. Tapi kalau dari versi saya juga setiap tahun masih dapat beberapa transferan dari LMK. Mereka melampirkan bukti setor dan bukti potong pajak ya di email tuh. Nah, kalau misalnya LMK itu kedepannya masih dengan sistem yang sekarang, saya khawatir banyak pencipta lagu udah nggak trust lagi sama LMK, karena mungkin porsinya terlalu kecil gitu loh. Mungkin harus ada upaya-upaya lain untuk mensosialisasikan kewajiban penyelenggara acara membayarkan
royalti ini ya, yang mana ini adalah sebagiannya adalah hak untuk pemilik lagunya. Karena kalau artis pasti dapat banyak ya kan, entah dari sponsor, entah dari keuntungan jual tiket dan lain-lain. Tapi yang mau saya tekankan di sini adalah bagaimana kita perbaikin sistem ini supaya semua dapat porsi yang adil buat semua ya. Saya rasa itu aja sih yang mesti saya sampaikan. Kalau teman-teman punya pendapat lain silakan komen aja ya di channel ini. Jangan lupa klik subscribe dan kasih like juga. Lebih bagus lagi kalau kalian merasa ini video bermanfaat, kalian share aja ke teman kalian. Terima kasih.